Bapak Ibu, tadi saya ditanya sama panitia mau pakai mimbar atau tidak. Saya jawab pakai, wong bancek saja masih kecil apalagi mboten bancek, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai, yang kita hormati Bapak Bupati Wonosobo. Mohon izin Bu Afif, saya ada pantun untuk beliau. Masya Allah. Minta cakepnya nggih Bapak Ibu? Jalan sehat di Wonosobo sambil melihat Gunung Sindoro. Memang hebat Bupati Wonosobo. Bapak Afif Nur Hidayat, semoga panjang yuswa. Amin. Yang kami hormati tamu kita jauh-jauh dari Jakarta, Pak Aziz dari DPR RI. Jazakumullah rawuhnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Wonosobo beserta Ibu. Biar saya adil, ada pantun buat Pak Bupati, ada juga pantun buat Pak Wakil Bupati. Cakepnya jangan lupa. Beli kusen di pendopo sambil melihat Gunung Sumbing. Pak Husen Wakil Bupati Wonosobo, semoga sehat dan selalu terbimbing. Amin ya Rabb. Yang kami hormati Forum Kompimda Kabupaten Wonosobo, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibunda kita pimpinan wilayah Aisyah, Masya Allah. Saya pernah bersama beliau beberapa waktu di Yogyakarta. Hari ini beliau masih semangat. Kalau yang sepuh saja semangat, yang muda harus lebih semangat. Yang kami cintai pimpinan wilayah Aisyah, yang kami cintai pimpinan Muhammadiyah, se-eks-Karisidenan Kedu, pimpinan daerah Aisyah, se-eks-Karisidenan Kedu. Tidak lupa menyapa dua ibu yang seragamnya hari ini berbeda sendiri di lapangan, Masya Allah. Tepuk tangan untuk ibunda kita dari Muslimat Kabupaten Wonosobo, Masya Allah. Dan kepada pimpinan perguruan tinggi se-eks-Karisidenan Kedu, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususan minta tepuk tangannya. Ini acara ibu-ibu tapi bapak-bapak juga hadir. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Allahu Akbar. Sekarang saya mau memberi hadiah pantun untuk ibu-ibu Aisyah. Jalan-jalan ke Sawangan, beli buah alpukat dan buah durian. Tepuk tangan untuk ibu-ibu sekalian. Aisyah hebat, Aisyah berkemajuan. Masya Allah. Hadir juga hari ini ibu saya, mohon izin saya bisa berdiri di sini juga karena ada ibu, Masya Allah. Pantun terakhir, di belakang ada pendopo, cakep. Di Kerasak ada patung biawak. Nah, selamat datang Bapak Ibu di Wonosobo di acara wisdak yang sangat semarak. Bismillah, mayo kita mulai ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo kita bersyukur. Hari ini kita panas-panasan di alun-alun, besok insya Allah kita panas-panasan di Mekah Madinah. Hari ini kita uyel-uyelan di alun-alun Wonosobo, minta sama Allah, besok kita uyel-uyelan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Syukur kepada Allah. Tadi satu ayat dikutip oleh ibu pimpinan wilayah. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Hanya ada dua perkumpulan di muka bumi ini.
Satu, perkumpulan yang akan mengantarkan kita ke surga atau perkumpulan yang akan mengantarkan kita ke neraka. Dan insya Allah hakul yakin perkumpulan kita hari ini di alun-alun Wonosobo adalah perkumpulan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Aisyah Muhammadiyah, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ulangi lagi, surga atau neraka? Tapi perilaku kita sehari-hari, perilaku ahli surga nopo ahli neraka? Tening malih mboten kompak. Paroan Ustazah Eva. Maka Ibu, hari ini kita tunjukkan perilaku ahli surga. Ahli surga dengan sampingnya saling sapa. Ahli surga enggak mungkin buang sampah sembarangan. Ahli surga enggak mungkin ngambil hak orang lain di alun-alun ini yang bukan haknya. Maka ya Allah, fasallallahu ala nabiyina Muhammad, semoga jamaah kita semuanya hari ini kelak layak mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, ada dua ibadah di dalam Islam. Satu, ada yang ibadah terlihat nampak kita lakukan dengan fisik kita. Sholat, puasa, zakat, itu nampak dengan fisik. Tapi ada ibadah yang harus kita lakukan dengan hati kita. Apa kata para ulama? Yang pertama, ibadah hati yang utama niku ridho. Sing boten angsal kursi ridho, sing boten uman snack ridho, sing boten uman tenda ridho. Tadi ada tamu yang saya suruh pindah-pindah duduknya, tetap ridho. Pokoknya apapun, kalau ibadah hati kita baik, nggak dapat kursi, nggak dapat snack, nggak dapat iup-iupan, sangu kiambak tetap napa Bu? Ridho. Garwane ora pati yang ganteng? Ridho. Bapak istrinya nggak begitu cantik? Nggak apa-apa, tapi insya Allah solihah seperti ibu-ibu Aisyah. Masa ibu lagi suaminya duitnya nggak begitu banyak? Ridho. Bapak istrinya nek dingendakani sekecap jawabnya 10 kecap? Ridho. Pokoknya kalau jadi orang ridho itu enak. Maka ayo peserta wisata dakwah Kabupaten Wonosobo hari ini ganti nama jadi Pak Ridho dan Bu Ridho. Sepakat? Yang kedua adalah syukur. Nah niki contohnya angel maning niki. Sing boten uman senek syukur. Sangu dewek Pak Bupati, ini yang mendanai tenda, kursi. Itu salah satunya yang nggak dapat kursi. Nggih napa mboten Bu? Milu urunan. Tapi mboten milu lenggah teng tenda. Tetap bersyukur, tetap niku jenenge Aisyah. Masya Allah, tak perlu terlihat seperti garam, tapi rasanya dirasakan oleh tamu-tamu kita. Insya Allah tamu-tamu kita dari masing-masing kabupaten gembira datang ke Wonosobo asri, aman, sehat, rapi, dan indah. Bu Ridho kalih Bu sinten nembe? Bu Syukur. Pak Ridho kalih Pak Syukur. Mboten kenging ngeluh tekan bubar, nggih. Nah, ngajine sejam napa sudah lama mawon? Nah, saestu. Masya Allah, kita masuk materi pengajian. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja sebagai penggembala. Masya Allah. Putra dari Nabi Adam alaihi salam berprofesi sebagai peternak dan petani sayur. Nabi Daud berprofesi sebagai pembuat pakaian besi. Dan banyak kisah lagi
bahwa nabi-nabi dicontohkan memiliki pekerjaan yang luar biasa. Maka ayah bunda, sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar. Apakah hanya laki-laki yang harus memiliki peran yang hebat? Atau kita perempuan juga bisa menjadi pioner kebahagiaan umat, kemajuan bangsa, dan kemajuan di Kabupaten Wonosobo. Maka izinkan sebagai kisah pertama hari ini, saya akan menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang mendapatkan salam dari Allah dan mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam. Suatu hari Jibril datang menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, itulah Khadijah. Sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu ya Muhammad, membawa minuman, membawa makanan, dan membawa oleh-oleh untukmu. Nanti kalau Khadijah datang ya Muhammad, sampaikan, katakan kepada Khadijah, dia mendapatkan salam dari Allah dan mendapatkan salam dariku malaikat Jibril alaihissalam." Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, alangkah hebatnya perempuan yang akan kita contoh. Tidak hanya mendapatkan salam melalui sosial media seperti kita dapat like senang, di love senang, pokoknya senang. Khadijah mendapatkan salam dari siapa ibu bapak? Allah, dan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Dan katakan kepadanya, "Ya Muhammad, dijanjikan dua hal di dalam surga kepada Khadijah radhiyallahu anha." Apa kata malaikat Jibril? Khadijah akan diberikan rumah, yang rumah Khadijah punya dua ciri-ciri. Ciri yang pertama, kata malaikat Jibril, rumah Khadijah di surga tidak ada kelelahan di dalamnya. Rumah Khadijah di surga tidak ada kebisingan di dalamnya. Maka kemudian para ulama hadis mencoba membuka apa hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang tidak ada kelelahan di dalamnya? Ibu, saya tahu panitia semuanya saya. Ibu-ibu datang dari masing-masing kabupaten saya. Di perjalanan saya, jalannya saya. Mungkin ada yang sangunya terbatas, tapi tetap pengen hadir di wisata dakwah. Tapi ketahuilah, sayahnya kita berjuang di agamanya Allah, besok akan diganti insya Allah dengan tempat di surga yang tidak ada kelelahan di dalamnya. Ibu-ibu Aisyah, pegang tangan masing-masing. Sampun Bu? Mpun onten kapale napa dereng? Mpun? Ciri-ciri perempuan yang masuk surga niku nek astone medal kapale. Napa Bu? Monggo ditingali Bu. Kenapa keluar kapalnya? Banyak melayani suami, melayani anak-anak, ngumbai, ngasai, nata klambi. Terus domai barang napa mboten Bu? Oh mboten, Masya Allah. Pokoknya yang belum kapalan, itak-ituk bergabung di Aisyah, kemudian bekerja ke sana kemari, ngurusi apa baik. Nek pun kapalan, insya Allah alamatnya pun di surga. Sing dereng kapalan, pokoknya aja giri-giri cepak-cepak. Tadi ciri-ciri yang kedua, selain rumah Khadijah tidak ada kelelahan, karena beliau berlelah-lelah di dunia. Semua niaganya dihabiskan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kekayaannya diberikan kepada suaminya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatinya. Maka ibu, ini PR Bu, supaya besok kalau kita kok ditakdir, mau kita dulu atau suami kita dulu Bu? Napa pingsut riyen Bu? Kalaupun harus kita yang duluan, pastikan suami kita besok berkata, ketika banyak perempuan yang menawarkan diri kepada suami kita akan menjawab, tidak ada satupun wanita yang mampu menggantikannya di dalam hatiku.
Wah, itu Ibu Aisyah, Bu. Karena pelayanannya itu luar biasa. Kemudian ciri yang kedua, rumah Khadijah di surga tidak ada kebisingan. Kenapa? Karena Khadijah tidak pernah mengeluh, tidak pernah berbisik, tidak pernah berteriak ketika rumahnya, hartanya, seluruh waktu suaminya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ini yang sudah apal sama Ustazah Eva. Ibu-ibu dari kabupaten lain, kalau suami sekecap, ibu berapa kecap? Berapa kecap, Bu? Masya Allah. Maka Pak Bupati, perempuan itu istimewa. Kalau saya nanya sama Mas Kokam, Assalamualaikum, dari mana Mas? Habis jaga wisata dakwah. Pinara, matur nuwun Ustazah. Tapi kalau tuanya sama ibu-ibu, Bu, dari mana? Wisata dakwah. Orang uman senek, orang uman jegongan, manitiane pregesi. Padahal tadi pertanyaannya apa, Bu? Dari mana? Jawabannya harusnya wisata dakwah titik nopo koma. Nek wong wadon kathah komane niku berarti tutuke kathah mengane. Mergane keturunan Hawa. Coba Ibu matur Hawa ngeten. Terakhirnya apa? Mulane sing seneng komentar siapa? Tapi bukan ibu-ibu Aisyah Karisidenan Kedu. Yang cerewet tidak taat sama suaminya adalah ibu-ibu di benua Antartika. Wah, Masya Allah. Bapak sekejap, ibu berapa kecap? Masya Allah. Buatan nggih, Bu? Mulai hari ini ibu oleh-oleh dari Wonosobo. Jawaban istri solihah itu hanya 3. Berapa, Bu? Tirukan Ustazah Eva, iya, baik, boleh. Ulangi lagi. Kita tes. Ibu pejetita. Lebare gorengna gedang ya. Lebare gudukna banyu, pengen atus banyu anget. Jawabannya apa tadi? Iya, baik, boleh. Sekarang praktek lagi. Ibu nyontak bojo maning oleh mboten pareng, Masya Allah. Enggak. Mari kita meneladani Khadijah. Setidaknya 2 itu. Saya mboten nopo-nopo, mboten seneng komentar, apalagi membicarakan keburukan pasangan. Itu ciri perempuan berkemajuan. Mboten kathah ngendikan, tapi banyak bergerak, kemudian tidak takut sayah, bahkan tangan kita pastikan ada kapalnya. Sekarang perempuan yang kedua, Masya Allah. Namanya tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi perempuan ini disebutkan sebagai istri Julaibib. Siapa Bapak Ibu? Masya Allah. Julaibib adalah sahabat Rasulullah yang pendek, hitam, miskin, tidak jelas siapa duwer-duwernya, keturunannya sinten. Tidak ada kumpulan bani-bani yang memuliakan Julaibib. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Julaibib, berkata, wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Kata Julaibib, sinten sing poron kalih kula Kanjeng Nabi? Kula endep, elek, miskin, tidak terkenal. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Julaibib, begitu pandangan manusia kepadamu, tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah kemudian mendatangi seorang keluarga Ansar yang di dalamnya ada anak perempuan. Lalu Rasulullah berkata, wahai bapak, pareng boten kalau anakmu tak lamar saya. Kata laki-laki Ansar ini, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, sinten sing boten purun kalau putranya mau diperisti oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad berkata, bukan untukku, melainkan untuk Julaibib. Kata laki-laki ini kemudian, mangkerian Kanjeng Nabi,
Mawi badhe kagem Julaibib, kula tak rasan kalih bojo kula. Kemudian beliau kondur menemui istrinya, "Bu, anak wedoke dilamar kalih Rasulullah." Ditampa bae. Tapi kata suaminya, tetapi bukan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjur nggo sapa? Untuk Julaibib. Ibu, nek putrane ajeng dilamar pemuda kados niku pareng napa mboten? Jujur mawon. Pareng napa mboten, Bu? Ya nek seget liyane, ngeten nggih, Bu. Masya Allah. Apa kata ibu ini? Kalau untuk Julaibib tidak. Tapi apa yang terjadi? Di balik tirai ada seorang perempuan yang mendengarkan percakapan kedua orang tuanya. Lalu perempuan ini keluar, "Wahai ayah ibu, tidakkah tadi adalah perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka wahai ibu, wahai ayahku, nikahkan aku dengan seorang pemuda bernama Julaibib." Allahu Akbar. Singkat cerita, menikah perempuan ini dengan seorang sahabat Rasulullah bernama Julaibib. Ketika mereka baru jadi pengantin baru, Rasulullah memanggil panggilan jihad. Hati Julaibib bergejolak antara menunggu istrinya yang baru ia nikahi atau memenuhi panggilan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julaibib kemudian datang memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan istrinya. Tahukah kita, singkat cerita, perang telah usai. Rasulullah mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Kata Rasulullah, "Aku kehilangan sahabatku." Sahabat yang lain menjawab, "Ya Rasulullah, fulan ada di sini, fulan ada di sini, fulan ada di sini." Kata Rasulullah, bukan dia yang saya cari. Saya kehilangan sahabat istimewaku." 3 kali Rasulullah bertanya. Ketika kemudian para sahabat mencari, ternyata pemuda bernama Julaibib telah ditemukan syahid, dan di sekitar Julaibib ada 7 orang kafir yang telah dibunuhnya. Jadi pemuda yang tadi pendek, berperawakan kecil, lagi miskin, tapi berhasil membunuh 7 musuh Islam. Apa yang dilakukan kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dipangku jasadnya Julaibib. Diminta sahabat untuk menggali. Kemudian Rasulullah sama sekali tidak meletakkan jasad Julaibib sampai yang lahat itu jadi. Kemudian Rasulullah berkata, "Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib." Lalu apa yang terjadi kepada istrinya? Istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu didoakan dengan doa yang sangat masyhur, "Allahumma sabba alaihim sabba wa la taj'al hayataha kaddan kadda." Kata Rasulullah, "Wahai Allah, curahkanlah kepada perempuan ini anugerah yang banyak dan jangan jadikan kehidupannya kaddan kadda, kehidupan yang sulit, lagi sempit, lagi menyesakkan dada." Tahukah kita ayah bunda, jandanya Julaibib menurut sejarah disebutkan sebagai janda yang paling banyak direbutkan oleh para sahabat Rasulullah yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin ceng teleng-eleng Julaibib, Bu. Masya Allah. Yang masih jomblo, semoga yang datang adalah 3T, tajir, tampan, dan takwa. Nah, Ibu, kalau hadis Nabi itu yang harus dihormati pertama siapa, Bu? Ibumu. Yang kedua? Ibumu. Yang ketiga? Berapa jumlah ibu? 3, Pak. Jumlah ibu di hadis itu. Kembali kepada istrinya Julaibib. Kenapa istrinya Julaibib menjadi istimewa, Bu? Sami'na wa ata'na. Tidak ada kata tapi ketika Allah memerintahkan kita taat kepada suami. Sami'na wa ata'na. Ketika Muhammadiyah memanggil sami'na wa ata'na. Ketika Aisyah memanggil harta kita, tenaga kita, pikiran kita, sami'na wa ata'na. Ketika Wonosobo memanggil kita menjadi bagian perempuan yang membangun peradaban di kabupaten ini,
ucapkan napa Bapak Ibu? Sami'na wa ata'na. Ketika sudah urunan bercabang, tibakna tembe onten kota amal jalan. Yang dimasukkan yang senyum napa yang merengut ibu-ibu? Kalau uang 100.000 itu senyumnya lebar. Tapi kalau uang 2.000 itu senyumnya berketut. Yang dimasukkan dari yang berketut napa yang senyumnya lebar? Pun Ustazah, amal niku kan setitik sing penting. Niku nek amale sedidik-sedidik niki tenda sawana sapa mboten kumpul teng riki. Maka ya Allah, jazakumullah untuk semua donatur, sponsor, semua pihak yang telah membantu acara ini. Semoga jihadnya dengan harta, tenaga dan pikiran diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Ibu, karakter perempuan berkemajuan yang kedua, manut tanpa tapi, tanpa nanti. Wong kata ajeng maju kan mboten oleh manut kalih kokam. Ibu, wong ajeng parkir teng riku kan mboten oleh manut kalih kokam. Pokoknya sami'na wa ata'na. Insyaallah 2026 kita berjumpa kembali di wisata dakwah di mana Ibu-ibu? Di Magelang insyaallah. Yang terakhir, seneng toh Bu nek ngaos pun meh rampung? Setelah ini ramaikan bazar Aisyah. Pokoknya ibu-ibu Aisyah seperti tadi pesannya Ibu harus kondur bawa oleh. Ini cerita yang terakhir adalah cerita tentang seorang perempuan yang langkah kakinya terdengar di surga. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, ketika aku berjalan menuju pintu surga, aku mendengar ada langkah seorang perempuan. Lalu Rasulullah bertanya, wahai malaikat, siapa dia? Kenapa langkahnya begitu nyaring terdengar dalam pendengaranku? Kata malaikat yang mengantar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu adalah suara kaki seorang perempuan bernama Rumaysah. Dalam riwayat lain disebutkan Rumaysah, ibunda Anas bin Malik. Siapa namanya Bapak Ibu? Perempuan pertama tadi namanya siapa yang akan kita contoh? Khadijah. Yang kedua istrinya siapa? Julaibib. Yang ketiga adalah seorang perempuan bernama Rumaysah, atau di dalam hadis yang lain disebutkan sebagai Rumaysah. Apa istimewanya perempuan ini? Sehingga terontak kakinya terdengar di surganya Allah, sehingga langkah kakinya nyaring terdengar di dalam surga. Diriwayatkan di dalam banyak riwayat, ketika kaum Ansar berduyun-duyun membantu dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rumaysah menangis. Saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya harta. Suami pun pergi meninggalkanku. Aku hanya punya anak. Kala itu Anas bin Malik berusia 8 tahun. Maka Rumaysah kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Ansar telah berbondong-bondong memberikan engkau hadiah untuk perjuanganmu. Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali anak yang masih usia 8 tahun ini. Saya wakafkan ya Rasulullah anak ini untuk mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Jadikan dia sebagai khadamahmu. Maka kita mengenal Anas bin Malik menjadi salah satu khadamah setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan doa kebaikan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang diparing ke Rasulullah napa Bu? Putrane. Putra niku bagi seorang perempuan, ya Allah, istimewanya. Saya bawa anak 4, nggak tahu sekarang mereka berempat ada di mana Bu. Saya pasrah aja sama Allah ini. Yang 2 saya tinggal di rumah. Maaf Bu Afif udah kuntur. Maaf Pak, saya tidak ikut program BKKBN. Nah, Masya Allah Bu.
Gak tahu nih Kak, kalau nyari bunda ada di sini. Anak itu istimewa. Dipasrahkan kepada siapa tadi? Rasulullah. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil? Berikan yang paling istimewa dari diri kita untuk Allah. Berikan yang paling istimewa dari kehidupan kita untuk Rasulullah. Berikan yang paling istimewa ini untuk Muhammadiyah Aisyah. Sakit teh. Berikan yang paling istimewa dari diri kita untuk kebaikan Kabupaten Wonosobo. Maka ibu, Masya Allah, yang kagungan lempernya mangkat, napa tidak bu? Aisyah Wonosobo Barat membuat 500 bungkus megono dibagi-bagikan. Lebih lagi, banyak lagi yang siap mengeluarkan yang terbaik untuk suksesnya dakwah wisata dakwah Aisyah Sekarisidenan Kedudi Wonosobo. Terakhir, jam berapa ini saya nggak bawa HP? Jam berapa? Masih ada berapa menit? Banyak menit. Oh, sudah zuhur. Masya Allah. Ibu bapak, saya tutup dengan 3 benda berharga yang harus dimiliki Aisyah. Berapa bapak ibu? 3. Ingat betul. Yang pertama adalah lap. Napa bapak ibu? Yang kedua adalah gunting. Dan yang ketiga adalah pecut. 1 napa? Lap. 2 gunting. 3 tenang Pak Kapolres, saya tidak akan berbuat kekerasan. Yang pertama ulangi. Lap. 2 gunting. 3 ada seorang istri, seorang perempuan yang setiap saat ada 3 benda di atas meja rumahnya. Lalu perempuan ini ditanya, wahai fulan, untuk apa lap ini? Kata perempuan ini menjawab, sesungguhnya lap ini saya gunakan kalau suami saya kondor ngurusi Muhammadiyah, jor keringetan, kokam lebar jaga keringetan, tak dilap ngangge lap niku. Ada yang protes, Ustazah, suami saya kerjanya di ruangan ber-AC. Boten napa? Boten keringetan, jor lape nggih napa? Lap itu adalah simbol pelayanan. Napa ibu-ibu? Sekarang kita tanya, saya percepat. Ngantar anak sekolah tugasnya siapa? Salah, bapak. Ulangi lagi, bapak loh. Ngantar anak sekolah tugasnya siapa? Nyuci baju? Bapak. Nyuci piring? Jemur baju? Noto kelambi? Noto mainan? Tugasnya ibu cuman 1, diingat, manut sama bapak. Kalau bapak ndawuhi ibu ngasai harus manut. Bapak ndawuhi ibu ngombai harus. Jadi nyuci tugasnya siapa? Bapak. Tugasnya ibu cuman 1, nopo? Manut. Nek bapak ndawuhi ibu ngombai kudu. Itulah lap, simbol pelayanan. Istri-istri Aisyah harus jadi istri yang solihah. NA kudu jadi bojo sing solihah. Yang kedua pecut. Napa bu? Perempuan, oh gunting, Masya Allah. Kemudian perempuan ini membawa gunting kepada suaminya. Dia berkata, wahai suamiku. Ibu kalau manggil suami napa? Kang, napa Pak, napa Beb, napa Cin. Nah, mungkin kondres keng riki garwane diceluk Beb. Terus tukindalu, tukindalem bapak maos ayat kursi. Nah, karena ibunya tiba-tiba jadi roh. Yang kedua gunting. Apa yang dikatakan perempuan ini? Wahai suamiku, aku lebih baik gak punya lidah daripada aku memiliki lidah, tetapi aku selalu berbicara yang menyakiti hatimu. Wong Aisyah kudu duwe gunting. Ucapane mboten kenging ngloroni sedhereke, mboten kenging ngloroni tanggane, mboten kenging ngloroni jamaah liyane. Sebab kita lebih baik tidak punya lisan daripada punya lisan tapi untuk menyakiti orang lain. Yang terakhir napa Bu? Pecut. Pecut ini dia bawa kepada suaminya. Dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pecut saya.
Nek saya dalam melayani panjenengan dereng sempurna, kula siap menerima nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil. Ibu-ibu siap diberikan nasihat? Siap manut? Harus ada 3 benda itu di dalam masing-masing rumah Ibu Aisyah. Maka dan ibu-ibu belajar dari 3 benda. Belajar dari 3 perempuan. Jangan banyak berisik berbicara, tapi fasihlah dalam beramal. Taatlah pada suamimu, taatlah kepada Allah tanpa tapi dan nanti. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk agama Allah. Milikilah selalu dalam kehidupan kita lap, pecut, dan gunting. Maka dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya tutup dengan pantun. Nah, dicakepi nggih, Mbak? Ikan hiu muntah-muntah. I love you emuah-emuah. Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu-ibu Aisyah semuanya. Masya Allah. Makaten sedaya lepat nyun pangapunten. Harusnya yang bicara di sini pembicara dari Jakarta. Tapi karena ibu tadi namanya Bu Ridho dan Bu Syukur, yang bicara Ustazah Eva ya ora papa. Alhamdulillah. Selepat nyun pangapunten. Kita doakan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, semoga beliau berdua diberikan kekuatan pertolongan untuk membawa amanah Wonosobo menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kehadapan ibu-ibu Aisyah Muhammadiyah. Semoga perjuangan kita tuntas sampai Allah memanggil kita dengan predikat husnul khotimah. Astaghfirullah li walakum. Saya akhiri fi amanillah. Selamat berwisata dalam ketaatan. Sholat rumien dijamak kemudian berwisata. Sampah-sampah tanggung jawab kita sendiri. Buktikan kalau Aisyah Muhammadiyah bikin kegiatan, alun-alun Wonosobo selalu zero sampah. Jazakumullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.